Selamat malam, Romo. Selamat malam, Romo Aurel. Selamat malam, Bapak Ibu, terkasih teman-teman yang bergabung dalam kelompok pembelajaran buku harian Santa Faustina, dan juga Bapak Ibu lain yang kenalan saudara yang saat ini bergabung bersama kami di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya Nita dari Bogor. Puji Tuhan, kita diperkenankan untuk berkumpul bersama dalam ruang virtual kali ini untuk belajar bersama dari buku harian Santa Faustina. Tema kita malam ini adalah selalu ada jalan untuk mengalami kerahimannya. Bersama Romo Aurelius Patisoge, SVD. Romo, Bapak Ibu sekalian, mari kita hening mengundang Roh Kudus untuk turun di atas kita masing-masing. Kita berdoa sebelum membuka kegiatan pembelajaran kita malam ini. Kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah, Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas penyertaan dan penyelenggaraan hidup yang kami terima hingga saat ini. Terima kasih ya Bapa, kami telah memberi kami rahmat dan perkenan untuk berkumpul bersama hadir di dalam ruang virtual ini untuk mendengarkan pengajaran yang kami butuhkan untuk pertumbuhan iman kami dalam memahami kasih dan kerahiman Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mohon berkat Tuhan atas Romo Aurel yang akan membantu kami dalam pembelajaran ini. Mohon berkati juga seluruh perlengkapan dan peralatan yang digunakan, dan kami semua yang boleh hadir saat ini. Kiranya kegiatan kami ini boleh terlaksana dengan baik, lancar, dan sempurna seturut kehendak-Mu. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa. Dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh, sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah diri-Mu bagi kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus, sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus, sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus, sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Ya Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo.
Teman-teman sekalian yang saya kasihi, selamat bertemu lagi dalam pertemuan virtual kita malam ini. Di screen saya sekarang ini ada 20 orang aktif dan saya percaya ini merupakan satu kesempatan yang baik, forum yang baik bagi kita untuk terus sharing pengalaman iman. Dan bagi saya 3 bulan pertama sebelum Paskah, ya, itu merupakan satu hari yang saya selalu manfaatkan sebagai persiapan menuju perayaan kerahiman ilahi. Paskah kita itu selalu berkisar pada akhir bulan Maret sampai dengan sekitar tanggal 20-an bulan April, tanggal-tanggal sekitar itu. Sebagai sebuah devosi yang sudah bertahun-tahun kami jalankan, saya di Batam selalu menyiapkan 3 tema dalam bulan Januari, Februari, dan Maret sebagai pemberdayaan atau pengayaan rohania kelompok ekspatriat yang bertugas di Batam. Dan saya bersyukur bahwa proses pengayaan ini sekarang sudah mulai diperlebar. Ada kelompok ekspatriat di Batam, ada juga kelompok belajar buku harian Santa Faustina, grup WA kita ini. Ada juga Family Love Prayer atau apalah begitu dari kelompok itu dari Medan. Dan sesuatu ada juga permintaan dari sana sini untuk membicarakan hal serupa. Bagi saya ini merupakan buah-buah dari proses panjang pengenalan terhadap devosi kerahiman ilahi, dan secara serius kita mengembangkannya itu lalu menerapkannya di dalam kehidupan. Ini adalah sebuah devosi yang cukup luas dikenal di seluruh dunia, di samping Rosario misalnya. Maka alangkah baiknya kita memanfaatkan peluang ini untuk bisa terus mendalami nilai-nilai iman, pesan-pesan rohani, dan kita jadikan itu sebagai inspirasi untuk membawa pesan kerahiman kepada saudara-saudara dari berbagai tempat, bahkan berbagai bangsa dan negara. Dalam gerakan Asian Apostolic on Mercy, AACOM, Asian Apostolic Conference on Mercy, itu juga menjadi cukup populer sekarang, dan ada sejumlah gerakan virtual juga yang melibatkan para devosan dari berbagai negara di Asia. Peserta grup kita itu mulai dari Jepang sampai Nigeria di Afrika, Jerman, Kanada, dan juga Lebanon, dan berbagai tempat baik dari kawasan Asia maupun dari kawasan belahan lain, Eropa, Amerika, dan sebagainya. Jadi bagi saya ini gerakan yang mulai menunjukkan buah-buah setidak-tidaknya bagi penghayatan iman pribadi saya dalam devosi kepada kerahiman ilahi. Dengan cerita ini maksud saya adalah mengajak teman-teman untuk terus menekuni pesan-pesan kerahiman ilahi sambil terus memperkayanya dengan berbagai warisan rohani yang bisa kita temukan dalam berbagai kesempatan-kesempatan pendalaman iman. Entah itu kitab suci, atau ajaran-ajaran dogmatik gereja, hingga liturgi dan perayaan-perayaan formal yang selalu memperkaya khazanah iman kita. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya adalah Pastor SVD, sekarang bertugas di Batam. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya dari Pulau Donara, dan sudah 11 tahun bertugas di Batam. Dan saya ingin berbagi pengalaman iman bersama saudara-saudara semua, dan silakan boleh menyebarkan informasi tentang gerakan ini kepada saudara-saudara. Mungkin ada yang senang bergabung. Sekali sebulan kita selalu menyelenggarakan pengajaran virtual, dan itu boleh diikuti oleh siapa saja, termasuk yang dari luar grup WA ini.
Pembicaraan kita malam ini mengambil tema selalu ada jalan untuk mengalami kerahimannya. Dan saya mengambil inspirasi itu dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1-21. Saya mulai share screen untuk menghantar kita mendalami tema ini. Baik. Tema kita adalah selalu ada jalan untuk mengalami kerahiman Tuhan. Nah, saya mengambil inspirasi dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1-21, yakni dialog antara Yesus dengan Nikodemus. Beberapa dari kita mungkin sudah sering mendengar pendalaman iman berbasiskan kutipan Injil ini. Terus terang, secara pribadi, penggalan Injil ini bagi saya itu sangat kaya dan sangat memberi inspirasi. Dan saya melihat relevansinya itu melekat pada berbagai aspek pelatihan rohani. Karena itu jangan bosan kalau seandainya saya sering mengutip penggalan Injil ini dalam berbagai pendalaman iman untuk teman-teman sekalian dalam berbagai kesempatan. Baik, untuk mengawali pembicaraan malam ini, saya ingin mengajakmu sejenak kita ke buku harian Santa Faustina untuk kita lihat 1-2 pesan yang lahir dari catatan harian atas pengalaman-pengalaman mistik itu. Untuk malam ini, yang catatan yang saya ambil adalah buku harian Santa Faustina nomor 54. Itu silakan nanti kalau punya buku catatan harian Santa Faustina, nanti bisa bandingkan dengan apa yang tertulis di sini. Saya bacakan, silakan Anda semua mendengarkan. Suatu hari, dalam keadaan letih karena ketidakpastian itu, aku bertanya kepada Yesus, Yesus, benarkah engkau ini Allahku atau salah satu jenis hantu? Sebab para murid superiorku berkata bahwa semua itu hanya ilusi atau khayalan. Kalau engkau sungguh Allahku, aku mohon kepadamu untuk memberkati aku. Maka Yesus pun membuat tanda salib besar atas diriku, dan aku pun membuat tanda salib pada diriku. Ketika aku meminta ampun dari Yesus atas pertanyaan itu, ia menjawab bahwa pertanyaanku itu sama sekali tidak menggusarkan hatinya, dan bahwa kepercayaanku sangat menyenangkan dia. Nah, ini catatan Santa Faustina bertolak dari dari dialog mistik antara dia dan Yesus. Apakah itu dialog mistik terjadi dalam doa, dalam meditasi, atau ketika dia lagi bekerja dan lain-lain, tidak ada catatan tentang itu. Tetapi jelas ini merupakan sebuah komunikasi rohani interpersonal yang begitu dalam antara pribadi Santa Faustina dengan Yesus sendiri. Nah, dari catatan ini, saya lalu menafsirkannya dalam dua bagian yang berbeda. Nomor 1, Santa Faustina mengalami suatu tanda tanya dalam iman tentang pengalaman mistik yang dia sudah alami. Mengapa demikian? Karena murid superior menilai apa yang dialami Faustina itu tidak lebih dari suatu khayalan. Dan itu jangan heran bahwa pengalaman-pengalaman mistik macam gini itu selalu mendapat tanggapan skeptis dari para pemimpin gereja misalnya. Kalau kita mengikuti sejarah atau kisah tentang Santa Bernadette dari Lourdes, atau Jacinta, Francesco, dan Lucia dari Fatima, atau Juan Diego dari Guadalupe, mereka yang melihat penampakan Maria, ketika hal itu disampaikan kepada ordinaris tempat, yaitu pastor paroki atau uskup, orang-orang ini selalu menanggapinya dengan skeptis, lalu melihatnya sebagai sebuah khayalan,
ilusi, mimpi, atau mengada-ada, dan sebagainya. Ya. Nah, itu dialami oleh Santa Faustina. Model superior bahkan menilai itu tidak lebih daripada sebuah khayalan. Sehingga Faustina sendiri meragukan pengalaman mistiknya tersebut dengan pertanyaannya dalam doa berikut tadi. Ya, engkau ini Allahku ataukah sejenis hantu? Bayangkan Yesus sendiri ditanya, apakah engkau sejenis Allahku atau sejenis hantu? Ya. Tapi Yesus membuktikan dengan memberikan berkat semua dalam pengalaman mistik, yaitu bukan pengalaman fisik, tapi itu pengalaman mistik. Dan dengan itu Santa Faustina beralih ke tahap kedua. Dia mengalami ini. Yesus memberkatinya dengan tanda salib, dan Santa Faustina sendiri membuat tanda salib. Lalu sesudah itu dia memohon ampun atas pertanyaannya tadi. Dia memohon ampun. Lalu Yesus katakan bahwa itu pertanyaan sama sekali tidak menggusarkan dia. Bahkan iman Santa Faustina itu menyenangkan dia. Jadi permohonan ampun itu ditanggapi dengan pembaharuan diri. Jadi Yesus memberikan peneguhan yang membuat dia mengalami pembaharuan diri, sehingga oleh pembaharuan diri itu dia melanjutkan kehidupannya sebagai biarawati. Nah, saya menuliskan itu sebagai siarah iman. Siarah iman yang memungkinkan Santa Faustina untuk terus berjalan di tengah sikap skeptik yang dia alami dari para superior. Mungkin juga suster-suster yang lain. Dan jangan lupa, orang-orang semacam ini ketika mengungkapkan pengalaman iman, sesama rekan biara bisa jadi menjadi orang yang paling kritis, paling kasar melawan. Ya, itu bukan hal yang baru di dalam sejarah kerohanian Gereja Katolik. Nah, dari pengalaman Santa Faustina ini, ingatan saya, bagi saya, ini adalah sebuah krisis kecil di dalam iman Santa Faustina. Sehingga dia bertanya kepada Yesus, apakah engkau Tuhanku atau sejenis hantu? Ya. Nah, krisis kecil ini membawa saya untuk mengingat, jadi siarah iman itu tujuannya kepada keselamatan, ya. Nah, krisis kecil ini membawa saya kepada ingatan akan Santo Yohanes Pembaptis. Dari Injil Lukas bab 7 ayat 19 sampai 23. Waktu itu Yohanes Pembaptis sudah dipenjara oleh Raja Herodes. Ya, dia dipenjara. Lalu dia mendengar kisah tentang karya dan pengajaran Yesus di luar. Maka dia memanggil, saya bacakan ya, penggalan Injil ini untuk kita melihat apa yang terjadi. Yohanes memanggil 2 orang dari antara murid-muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, perhatikan ayat 19. Yohanes mengirim 2 murid untuk bertanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain? Padahal ketika Yesus baru dibaptis dan Roh Kudus turun ke atas dia, Yohanes menyuruh para muridnya, yakni Andreas dan seorang temannya, untuk mengatakan, ikutilah dia, karena dia adalah anak domba Allah. Dengan kata lain, yang harus kamu ikuti itu Yesus, karena dia anak domba Allah. Roh Tuhan telah turun ke atas dia. Dan dia yang mengutus aku mengatakan kepadaku bahwa kalau engkau melihat Roh Tuhan turun dan melayang ke atas dia, itulah dia.
Yohanes kan tidak tahu bahwa Mesias itu adalah Yesus, saudaranya sendiri. Nah, sekarang dalam penjara, ketika tekanan dan mungkin rasa tidak berarti menguasai dia, itu adalah sebuah krisis, dia ingin kepastian. Dia bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Nah, Yesus tidak mengatakan pulang dan katakan kepada Yohanes, "Saya Mesias." Tidak, dia katakan begini, "Pergi dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar." Nah, apa yang mereka lihat? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Nah, apa yang dikatakan Yesus ini itu berasal dari kitab Nabi Yesaya yang juga dipakai oleh Yesus pada waktu dia berkhotbah di Nazaret. Roh Tuhan turun ke atasku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Nah, apa definisi tahun rahmat Tuhan? Ya, apa tanda-tanda tahun rahmat Tuhan? Tanda-tanda tahun rahmat Tuhan ini menurut Nabi Yesaya, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Nah, dengan pesan ini saja, Yesus sebetulnya mengatakan kepada para murid, supaya menyampaikan kepada Yohanes, jangan ragu-ragu, karena apa yang diramalkan oleh Nabi Yesaya sekarang sedang terwujud. Karena itu, tahun rahmat Tuhan sedang terjadi, maka kalaupun Yohanes harus mati, dia boleh mati dengan tenang, karena pekerjaannya tidak sia-sia. Ya. Jangan lupa, budaya Yahudi pada waktu itu tidak pernah mengizinkan atau orang tidak biasa mengatakan kepada dirinya, saya adalah ini, saya adalah ini. Orang lain yang akan bersaksi tentang dia. Karena itu Yesus tidak akan mengatakan akulah Mesias. Tidak. Ya, siapa yang mengatakan akulah Mesias? Petrus, Marta. Mereka itu yang mengatakan engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Nah, krisis ini ditanggapi Yesus dengan sangat baik. Dan sesudah itu kita tahu bahwa Yohanes mengalami kemartiran. Dan dengan itu kita melihat pemenuhan apa yang dikatakan Yesus ini. Yohanes bab 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah, pesan yang sama itu sebetulnya terjadi pada Santa Faustina. Ya. Santa Faustina mengalami keraguan dan mengalami keraguan dalam imannya sebagai buah dari sikap skeptik para superior dan suster yang lain. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan memberikan peneguhan dengan berkat, lalu Santa Faustina bertobat, mengalami pembaharuan diri. Sebetulnya dengan itu Yesus mengatakan kepada Faustina, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, salah satu buahnya itu konkret adalah apa yang terjadi sekarang ini. Kita berhimpun untuk menimba kekayaan-kekayaan rohani dari gerakan kerahiman ilahi yang merupakan buah dari penderitaan Santa Faustina ketika dia mengalami pengalaman mistik tersebut. Oke. Nah, pendalaman kita malam ini adalah berusaha menyelami dan mengalami kerahiman ilahi. Nah, jangan lupa, mungkin saya sudah pernah sharingkan dan saudara-saudara mungkin sudah pernah mendengar bahwa saya sebetulnya pertama kali mengenal kerahiman ilahi itu pada waktu saya masih frater. Masih di pendidikan untuk menjadi imam. Tapi karena waktu itu lagi studi dan semua itu mau diukur dengan ukuran intelektual, baik secara filosofis maupun teologis, maka saya tidak terlalu menghargai apa yang namanya gerakan kerahiman ilahi. Di Flores waktu itu diperkenalkan oleh Pater Czeslaus Osiewski, orang Polandia, almarhum, sudah meninggal. Dan di tengah para frater dia datang untuk memperkenalkan, lalu para frater tidak peduli. Akhirnya dia begitu kecewa, dia pergi dan tidak pernah datang lagi untuk memperkenalkan hal serupa.
Nah, sampai satu pengalaman iman di Batam yang membuat saya akhirnya serius mendalami kerahiman ilahi ini. Nah, bagi saya proses ini merupakan satu buah dari perjalanan iman, dan perjalanan iman ini menghantar kita untuk coba menemukan seperti apa pengalaman konkret tentang kerahiman ilahi di dalam hidup kita. Nah, jangan lupa, kerahiman ilahi itu tidak selalu diterima, tidak selalu didukung, tidak selalu mendapat perhatian dan penghargaan. Nah, untuk itu, malam ini saya ingin mengajakmu untuk berefleksi atas dasar Injil Yohanes bab 3 ayat 1-21 untuk melihat selalu ada cara bagi manusia yang berniat baik untuk mengalami kerahiman Tuhan. Baik, saya akan membacakan Injil Yohanes ini. Silakan Anda untuk mengikutinya, dan nanti kita akan bahas satu persatu. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah, ini sebuah kutipan yang boleh saya katakan sebagai sebuah retret terbimbing yang sangat dalam antara Yesus dan Nikodemus. Nikodemus seorang ilmuwan, seorang ahli hukum, seorang pemimpin agama,
berdialog dengan Yesus, rabi karismatik, tetapi latar belakang profesinya tidak lebih daripada seorang tukang kayu dari Nazaret. Nah, bisa lihat kontras tajam antara dua orang ini. Ya, latar belakang, profesi yang digeluti, dan kedudukan sosial. Tapi Nikodemus datang untuk bertemu dengan Yesus pada malam hari. Baik. Sekarang untuk mendalami teks ini, mari kita melihat dua tokoh yang berperanan di dalam. Yang pertama adalah Yesus, yang kedua adalah Nikodemus. Yesus itu selalu menarik. Ya. Menarik dalam arti menggembirakan maupun menjengkelkan. Bagi orang-orang sederhana, orang-orang kecil, sabda Yesus itu menggembirakan karena memberi harapan. Bagi orang-orang yang berkuasa, kaum elit, sabda Yesus itu menjengkelkan karena menggugat kemapanan mereka. Tetapi kehadiran dia selalu menarik. Buktinya, orang Farisi pun mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Orang-orang dari elit ekonomi, para pemimpin Sakeus dan teman-teman, Matius dan teman-teman, mereka adalah orang-orang kaya yang juga mengundang Yesus untuk makan di rumah mereka. Mengundang seseorang makan itu berarti menghargai dia. Nah, Yesus yang menarik itu kenapa? Pertama, pelayanan Yesus selama hidup di dunia itu merupakan perwujudan kerahiman Tuhan kepada manusia. Kita tahu dari sejarah keselamatan, perutusan Yesus itu merupakan puncak dari upaya penyelamatan manusia oleh Tuhan sejak manusia pertama berdosa. Kalau kita membaca seluruh kitab suci Perjanjian Lama, kita akan menemukan bagaimana dosa merusak relasi antara Tuhan dengan manusia, dan bagaimana utusan-utusan Tuhan berjuang untuk merestorasi relasi antara Tuhan dan sesama manusia dengan berpuncak pada Yesus Kristus. Dan karena dia diutus Tuhan untuk membawa keselamatan, maka dia menampilkan pola hidup dan pengajaran serta pelayanan yang betul-betul memotivasi orang untuk melihat cinta Tuhan. Nah, namanya unsur cinta, walaupun itu bernilai sangat sederhana dalam level manusiawi maupun dalam rohania hingga cinta agape yang merupakan cinta tanpa pamrih, kita menemukan bahwa yang namanya cinta itu selalu memberi kekuatan pada manusia. Dan Yesus merupakan perwujudan cinta Tuhan. Sehingga kehadirannya saja itu sudah mengundang. Ya, tidak usah terlalu jauh berpikir. Di antara kita, seringkali itu kita mengalami begini. Ada orang tertentu, walaupun tidak buat apa-apa, kehadirannya saja itu sudah membuat orang merasa tidak nyaman. Tapi ada orang tertentu, walaupun tidak omong atau tidak buat apa-apa juga, tapi kehadirannya itu sudah membuat orang senang. Itu namanya aura spiritual yang melekat pada pribadi masing-masing. Jangan tanya saya, itu bagaimana bisa dibentuk, karena itu sebuah karunia yang saya sendiri juga tidak mengerti. Tapi Yesus seperti ini. Dia memiliki aura yang menarik, sehingga walaupun dibenci, dia tetap dilihat sebagai figur yang membawa perubahan. Yang kedua, hidup dan pelayanan Yesus sangat istimewa dan menjadi undangan bagi semua manusia untuk datang kepada Tuhan. Bahkan orang-orang seperti Nikodemus, Yosef Arimatea, atau Sakeus, atau Matius, bahkan Simon orang Selot, itu semua mau meninggalkan situasi hidup yang lama untuk menanggapi tawaran pengajaran Yesus. Ya, kalau kita melihat seseorang itu menarik, kita akan katakan, orang seperti apa dia sebetulnya? Saya mau tahu. Lalu kita datang, kita dekat. Satu ciri khas yang membuat Yesus selalu menarik adalah nomor 3, konsisten melawan kebatilan dan menegakkan kebenaran. Mencela dosa, tapi mencintai pendosa. Mengeritik kemunafikan, tapi tetap memelihara relasi dengan semua orang.
Saya berikan beberapa contoh. Dia melawan kebatilan ketika dia mengkritik misalnya orang-orang penguasa-penguasa, orang-orang Farisi yang begitu munafik hidupnya. Dan dia mengatakan mereka, celakalah engkau hai ular beludak. Kasar kata-kata itu, tetapi itu ungkapan kebenaran. Kamu tidak bisa sebagai pemimpin agama hidup dalam kemunafikan. Dia mencela dosa, tapi mencintai pendosa. Itu ingat perempuan yang tertangkap basah berzina. Dia bela perempuan itu. Lalu dia tanya, di mana mereka yang mau menghukum engkau? Perempuan itu menjawab, aku tidak tahu Tuhan. Lalu Yesus berkata, aku juga tidak menghukum engkau. Tetapi tugas selanjutnya itu yang menarik. Pergi dan jangan berdosa lagi. Jadi dosamu itu salah. Tetapi saya tidak menghukum engkau. Dengan syarat ini. Pergi dan tidak berdosa lagi. Dia mengkritik kemunafikan, tapi tetap memelihara relasi dengan semua orang. Ya, itu ingat ketika perempuan berdosa datang dan menangis di kaki Yesus, lalu dia memanggil Simon dan berkatanya, ya, mana yang lebih mencintai orang-orang yang berdosa itu, yang diampuni dosanya lebih besar atau lebih kecil? Lalu Simon mengatakan bahwa yang lebih kecil. Lalu Yesus mengkritik Simon atas kemunafikan ini karena dia sudah menghakimi perempuan yang berdosa itu. Tetapi Yesus mengkritik dengan cara yang baik sehingga relasi dengan mereka yang mengundang dia makan itu tetap terpelihara. Nah, akhirnya kita menyimpulkan bahwa penampilan Yesus memang selalu menarik. Dia menarik perhatian baik kawan maupun lawan. Ya, itu figur Yesus yang kita dalami malam ini. Sekarang kita lihat Nikodemus. Saya kasih judul Nikodemus dalam dilema. Kenapa? Nikodemus adalah anggota Sanhedrin, Mahkamah Agama. Dia ahli hukum Taurat maksudnya ya, dan pengajar. Itu maksudnya penasihat rohani. Banyak orang, ya bimbingan rohani. Mereka itu orang-orang yang ahli. Maka Nikodemus masuk dalam golongan itu. Ingat Injil Yohanes bab 3 ayat 1 tadi mengatakan bahwa Nikodemus itu salah satu orang pemimpin agama Yahudi. Nah, pemimpin agama Yahudi itu tugasnya di sini. Dia ahli Taurat, dia pengajar, pendamping rohani, dan Nikodemus juga anggota Sanhedrin. Dari mana kita tahu? Itu dari Injil Yohanes bab 7 ayat 50 sampai 51. Nanti kita bicarakan kemudian. Sebagai anggota Sanhedrin itu kedudukan dan peranannya itu tinggi. Dan itu dapat mengundang rasa cemburu pihak lain. Karena itu dia harus hati-hati dalam bersikap dan bertindak. Karena itu bisa, kesalahan sekecil apapun yang dia lakukan, itu bisa menjadi alasan pihak lain untuk menyerang dia, yang bisa mengakibatkan dia kehilangan jabatannya. Padahal jabatan masuk dalam Mahkamah Agama, itu jabatan yang sangat prestisius, sangat bergengsi. Dan sejalan dengan jabatan yang bergengsi, walaupun banyak tanggung jawab, ada juga banyak privilege, baik ekonomi maupun sosial, politik, dan sebagainya. Nah, Nikodemus ini terikat oleh kewajiban sosial yang melekat pada jabatannya. Hal sederhana saja misalnya, kita tentu tidak berharap jalan-jalan ketemu uskup di mall yang memakai celana pendek, sandal jepit. Sebagai orang Katolik, kita pasti tidak terima kalau seorang uskup berjalan di keramaian dengan berpakaian seperti itu. Tapi kalau Romo Aurel yang jalan di sana, celana pendek, baju kaos, sandal jepit, ya, tidak ada yang peduli juga. Ya, tidak terikat pada kewajiban sosial seperti itu. Nah, Nikodemus terikat oleh kewajiban sosial ini. Batasan-batasan sosial itu menghalanginya untuk mengikuti Yesus secara terang-terangan. Karena Yesus itu seorang rabi karismatik memang. Dia seorang yang pengajar, dia seorang yang sangat menarik. Tapi di dalam tradisi Yahudi, semua orang laki-laki dewasa itu belajar hukum Taurat. Sehingga siapa saja itu bisa menjadi pengkhotbah. Siapa saja itu bisa menjadi pengajar orang lain. Ada orang ahli Taurat, tapi mereka itu orang dengan pendidikan khusus. Tetapi belajar Taurat itu menjadi kewajiban semua orang Israel.
Maka Yesus itu menarik, tetapi dia secara sosial itu dia tidak mempunyai kedudukan yang penting, tidak istimewa. Nah, bergaul dengan Yesus dari kalangan elit ini satu risiko yang besar. Karena Yesus itu terang-terangan mengambil posisi oposisi terhadap kemapanan. Semua yang bergaul dengan dia bisa dicap anti kemapanan, dan itu potensial mendapat perlawanan dari semua yang lain. Nah, makanya Nikodemus mencari cara kreatif. Dia tidak terang-terangan mengikuti Yesus di siang hari, tetapi dia datang malam hari. Nah, bagi kita merefleksikan secara sederhana, kita dapat mengatakan, berarti Nikodemus itu penakut dong. Tidak mengikuti Yesus terang-terangan. Dia tunggu gelap-gelapan dulu baru dia datang. Itu karena kita lihat dari perspektif kita sekarang. Saya condong memandang kedatangan Nikodemus pada malam hari adalah cara mencari celah untuk bisa menggapai kerahiman Tuhan atau karunia Tuhan yang begitu terbuka untuk orang-orang sederhana, tetapi begitu sulit untuk orang-orang yang berkedudukan seperti Nikodemus. Jadi saya condong melihatnya seperti itu sekarang. Bahwa Nikodemus ada pergolakan batin. Dia ada dalam dilema antara kedudukannya sebagai seorang pemimpin agama dengan kerinduannya untuk diperkaya oleh kedalaman pengajaran sang guru dari Nazaret ini. Tetapi batasan sosial itu begitu menghalangi sehingga dia tidak bisa terang-terangan menyatakan ketertarikan pada Yesus lalu mengikuti dia sama seperti khalayak. Tidak bisa. Maka dia mencari cara kreatif ini. Mencari terobosan yang melampaui batasan-batasan sosial ini, lalu menemui Yesus pada malam hari. Dan apa yang terjadi? Dia betul-betul diperkaya oleh Yesus dalam dialog yang begitu intensif dengan satu tema pokok, yakni kelahiran baru oleh air dan roh. Nah, ini tema luar biasa istimewa. Karena ternyata Nikodemus sendiri tidak mengerti apa artinya kelahiran oleh air dan roh, kelahiran baru ini. Berkat bertemu dengan Yesus, Nikodemus memiliki satu pemahaman baru tentang keselamatan. Nah, titik pertemuan dengan Yesus itu dalam pembicaraan tentang kelahiran baru itu membuat Nikodemus menjadi pribadi yang baru. Setidak-tidaknya Injil Yohanes mencatat dua hal yang membahasakan Nikodemus menjadi pribadi yang baru. Nomor 1, Injil Yohanes bab 7 ayat 50-51. Itu adalah perdebatan dalam mahkamah agama untuk menghukum Yesus. Nikodemus tampil sebagai pembela. Ya. Bahwa Yesus tidak bisa diadili, dihukum tanpa mendengarkan dia lebih dahulu. Itu menurut hukum Taurat. Orang-orang kan mencela dia. Apakah engkau juga berasal dari Nazaret? Selidiki hukum Taurat. Ya. Mesias itu tidak berasal dari Nazaret. Ya. Nah, itu Nikodemus. Dia membela Yesus walaupun gagal. Tapi dia sudah menunjukkan bahwa dia ada di pihak Yesus. Catatan kedua adalah Injil Yohanes bab 19 ayat 39-42. Waktu Yesus sudah wafat. Simon dari Arimatea mendapat izin dari Pilatus untuk menurunkan mayat. Lalu Nikodemus datang dengan membawa serta minyak urap untuk ikut serta menguburkan Yesus. Lalu bersama Yosef Arimatea, dia mengapani mayat Yesus dan membawa ke pekuburan. Nah, siapa yang ada di Golgota waktu itu? Ada Bunda Maria, ada Yohanes, dan ada perempuan-perempuan yang menyaksikan peristiwa itu. Mereka ini orang yang tidak berdaya. Mereka adalah orang yang terluka. Mereka adalah orang yang terhukum bersama Yesus. Nah, Nikodemus ada di sana untuk menunjukkan solidaritasnya dengan mereka. Dia bersatu dengan mereka dalam penderitaan.
Padahal jangan lupa, Yesus ini orang terhukum. Hukumannya dilakukan oleh orang Romawi dengan cara menyalibkan dia. Berarti dia seorang penjahat yang sangat serius. Ada di sana, itu sangat bisa merusak reputasi baik Yosef dari Arimatea maupun Nikodemus. Karena menunjukkan simpati kepada seseorang yang dihukum sebagai penjahat kelas berat. Tapi risiko itu diambil. Saya yakin keberanian ini muncul sebagai buah dari dialog antara Yesus dengan Nikodemus dalam Injil Yohanes 3, 1-21 ini. Nah, inilah citra Nikodemus. Nah, sekarang kita lihat titik temunya. Titik temu antara dialog dengan Yesus dan Nikodemus ada di mana? Yesus menawarkan pesan kerahiman untuk dalam seluruh hidupnya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yesus berkata-kata membawa peneguhan. Dalam perbuatannya dia melakukan pertolongan untuk banyak orang. Orang lapar diberi makan, orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, orang yang kerasukan dibebaskan, ya, orang yang ditindas dibela. Nah, itu Yesus. Setiap kata, setiap perbuatan Yesus adalah kerahiman Ilahi, kerahiman Tuhan. Ya. Sementara dari pihak Nikodemus berjuang melewati batasan sosial yang menghalangi untuk bertemu Yesus, lalu kreatif mencari jalan untuk menemukan kehendak Tuhan. Walaupun datang malam-malam, itu sembunyi-sembunyi, tapi di kemudian hari, dia membela Yesus secara terang-terangan dan solider dengan keluarga Yesus yang menderita pada kematian Yesus. Ini dua sikap yang membutuhkan keberanian luar biasa. Dan orang dengan kedudukan tinggi seperti Nikodemus, resiko kehilangan reputasi dan kedudukan itu bisa menghalangi seseorang untuk melakukan kebenaran. Walaupun kebenaran itu sangat dibutuhkan. Nah, buah dari perjuangan Nikodemus itu sangat indah. Ada 3 yang saya garis bawahi di sini. Nomor 1, Yesus mengajari pengetahuan baru tentang keselamatan melalui kelahiran baru, yakni melalui air dan roh. Ya. Yesus mengajar Nikodemus tentang itu. Nikodemus sama sekali tidak tahu, sehingga Yesus bahkan mengatakan, engkau pengajar Israel dan engkau tidak mengerti tentang hal ini. Nah, itu dia. Secara intelektual, Yesus memperkaya pengetahuan Nikodemus. Yang kedua, Yesus mengungkapkan kepada Nikodemus alasan dan tujuan kedatangannya ke dunia. Itu di mana? Ada dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia mengutus putranya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Nah, ini alasan mengapa Yesus hadir di dunia. Kenapa Yesus hadir di dunia? Karena Bapa mengasihi manusia. Lalu Yesus datang dan melakukan apa? Melakukan pelayanan. Supaya apa? Agar semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ini diungkapkan oleh Yesus kepada Nikodemus. Membayar kerendahan hatinya untuk mencari pendalaman tentang siapa pribadi Yesus. Nikodemus tidak hanya mengenal pribadi Yesus secara lebih mendalam, tetapi mengerti esensi kehadiran Yesus di dalam dunia. Buah ketiga adalah perutusan. Jadi yang nomor 1 tadi itu secara intelektual, yang kedua itu adalah secara spiritual. Dia mengalami pencerahan luar biasa tentang siapa Yesus dan apa tujuan kedatangannya ke dunia. Nah, itu dilanjutkan dengan buah ketiga. Nikodemus menjadi manusia baru. Dia menjadi pejuang, menjadi
pewarta menjadi pelaku kerahiman. Dia menjadi pelaku kerahiman. Di mana dia berjuang demi keadilan, membela Yesus di hadapan Sanhedrin walaupun gagal, dan secara demonstratif, secara terang-terangan, dia solider dengan orang yang terbuang dan menderita. Siapa yang terbuang? Yesus yang disalibkan. Siapa yang menderita? Maria bunda Yesus, Yohanes murid Yesus, perempuan-perempuan Galilea yang menyertai Yesus, dan semua orang yang bersimpati pada Yesus. Mereka adalah orang yang menderita. Nikodemus hadir sebagai pewarta kerahiman ilahi. Dia solider dengan mereka yang menderita dalam situasi tersebut. Nah, apa kira-kira tanggapan kita? Ya. Ya. Apa kira-kira jawaban kita? Untuk pertemuan malam ini, saya menganjurkan kita harus menjadi rasul dan pesiara. Rasul apa? Rasul yang membawa kerahiman Tuhan. Pesiara apa? Pesiara yang terus mencari kerahiman Tuhan. Nah, yang pertama, apa kira-kira tugas menjadi rasul? Kita meneladani Yesus. Kehadiran Yesus itu begitu menarik karena dia penuh dengan roh Tuhan. Dia setia menjalankan kehendak Bapa. Dan dia konsisten dengan pelayanannya dari awal sampai akhir. Kalau kita mau menjadi rasul kerahiman, kita harus mempunyai pola hidup yang mencerminkan Yesus Kristus. Sehingga orang tergerak untuk mencari dan menemukan kebenaran di dalam namanya. Kalau kita murid Yesus, aktivis, tetapi tutur kata dan tingkah laku kita itu sama sekali tidak mencerminkan kerahiman Yesus, bagaimana kita bisa meyakinkan orang bahwa Yesus itu penuh cinta dan marah? Nah, nasihat untuk kita adalah ini. Keraguan dan krisis iman itu harus melecut kita untuk terus mencari Tuhan. Seperti Santa Faustina tadi. Bukan menjadi alasan untuk mengubah tutur kata, perilaku, dan sikap hidup menjadi lawan Kristus. Ya, mungkin ada yang pernah mendengar uskup dari Afrika yang bernamanya Melingo. Dia itu seorang dengan kualitas rohani yang begitu tinggi, dan dia menjadi seorang eksorsis atau pengusir setan yang sangat handal. Tapi sesudah dia bertemu dengan seorang perempuan Korea, lalu jatuh cinta dan mempunyai hubungan gelap, akhirnya dia ketahuan, lalu diturunkan dari martabatnya, dan sekarang dia menjadi orang yang melawan Gereja Katolik. Ya. Dan ini banyak dari antara kita yang kecewa terhadap imannya, lalu dia melawan Tuhan, dia melawan Kristus, dia melawan gereja. Yang terjadi adalah keraguan dan krisis iman harus melecut kita untuk terus mencari Tuhan. Itu menjadi rasul. Sekarang, sebagai pesiara, itu kita perlu terus mencari kerahiman ilahi. Nah, saya menganjurkan tadi, kita mengalami banyak tantangan. Yang pertama misalnya, gerakan kerahiman ilahi di paroki-paroki itu banyak, romo paroki itu tidak terlalu suportif. Ya. Saya sempat share dengan Ibu Cynthia, koordinator Asian Apostolic Congress on Mercy, dia sekarang di Kanada kalau tidak salah, tentang dukungan dari kalangan klerus ini, dukungan dari kalangan aktivis gereja, sejauh mana itu ada, dan beliau mengatakan sangat kurang. Selain itu, banyak teman kita itu skeptis kalau kita berbicara tentang kerahiman ilahi. Mereka katakan, ya untuk apa kita sudah hari Minggu hadiri misa, kita ada kitab suci baca, untuk apa lagi kerahiman ilahi? Ya. Ini cara-cara yang menghalangi kita, yang bisa membuat kita mundur. Nah, kita diajak untuk kreatif mengatasi batasan dan halangan sosial ini
aneka perlawan dari kalangan umat Kristiani maupun bukan, agar tetap menemukan jalan ke kerahiman Tuhan. Ya, di dalam gerakan kerahiman ini kita tidak hanya didorong untuk mendalami tema kerahiman ilahi, tetapi melakukan karya-karya kerahiman. Nah, proses ini kita perlu cari cara kreatif. Nasihat untuk kita adalah ini. Status sosial kita sering menghalangi kita untuk terlibat dalam gerakan-gerakan rohani. Saya tahu misalnya banyak romo itu khotbahnya hebat, mengajarnya hebat, dorong umatnya hebat, tapi dia sendiri tidak layani, tidak lakukan banyak. Kenapa? Seringkali pendekatan iman itu terlalu intelektual. Lalu kerahiman ilahi ini yang menyentuh emosi, yang menyentuh rasa, menyentuh hati, ya kurang mengandalkan kualitas otak, itu lalu sering dianggap sebagai hal yang sepele, itu tidak penting, dan sebagainya. Masih ada hal yang lebih penting yang harus diikuti. Padahal di tengah umat awam, gerakan devosi adalah sebuah sumber kerohanian yang sangat mendalam. Ekaristi itu kita hadir setiap hari Minggu. Ibu saya doa rosario setiap hari. Nah, siapa berani mengatakan bahwa ibu saya itu kurang dekat dengan Tuhan daripada saya yang setiap hari merayakan Ekaristi? Devosi salah satu hal yang memberikan kehidupan di tengah umat. Devosi kerahiman ilahi itu sering dilawan atau diremehkan. Nah, karya-karya kerahiman tidak dihargai, sehingga bisa membuat kita mundur dari niat baik untuk melayani Tuhan dan sesama. Ini terjadi. Dan kalau itu terjadi, seperti Nikodemus, kita harus mencari cara kreatif untuk menggapai kerahiman itu. Jangan berhenti. Cari cara. Ada banyak halangan, tapi saya yakin Tuhan menunjukkan jalan. Yang terakhir, sesudah kita mau mewartakan kerahiman ilahi, sesudah kita mau terus mencari kerahiman ilahi, satu hal yang kita harus siapkan diri adalah menyiapkan batin supaya kalau diubah Tuhan, itu kita jangan lari. Jangan sampai kita mundur ketika kita diubah Tuhan. Karena perubahan yang dilakukan Tuhan itu seringkali sakit dan menjungkir balikan hidup kita. Ya. Kita menyiapkan diri untuk diubah Tuhan melalui pertobatan dan pembaharuan diri, passing over, ya, atau transformasi. Kita akan berubah. Sekali kita mengenal kerahiman ilahi, percaya saya, kerohanian Anda akan berubah. Perilaku hidup Anda akan berubah. Lalu orang antara dua, dia menertawakan Anda, atau dia ingin mengikuti Anda. Dia menertawakan Anda, berarti Anda memikul salib baru. Kalau dia mengikuti Anda memiliki tanggung jawab baru untuk mendidik orang sehingga dekat dengan Tuhan kerahiman ilahi. Nah, kalau itu terjadi, kita perlu tampil seperti Nikodemus dalam dua karakter tadi. Melawan ketidakadilan, mengusahakan keadilan dan perdamaian. Solider dengan berbagai kalangan yang membutuhkan, menghibur yang berduka, meneguhkan yang kehilangan harapan, solider dengan kalangan yang kurang beruntung, kaum miskin, orang-orang terpinggirkan, kaum varia di dalam masyarakat, ya. Para narapidana yang keluar dari penjara, itu mereka tetap mendapat stigma sebagai orang hukuman. Para pelacur yang bertobat, mereka tetap dicap buruk. Orang-orang ini, orang yang sangat membutuhkan kerahiman ilahi. Kalau itu ada di depan kita, sebagai rasul kerahiman ilahi, kita harus menyentuh hidup mereka. Tidak ada alasan untuk tidak. Nah, ada 3 nilai penting. Dari pembicaraan kita tadi, sesungguhnya kita melewati 3 nilai penting. Yang pertama adalah pengalaman padang gurun. Ada krisis keraguan-raguan, alienasi atau pengucilannya, pengucilan sosial dan rohania. Ya, ingat Santa Faustina tadi, dianggap pengalaman mistiknya itu tidak lebih daripada khayalan. Itu sakit itu. Kalaupun misalnya kita terlibat dalam kerahiman ilahi, mungkin orang juga lihat kita dengan skeptis, sok suci, sok baik dan sebagainya.
Kalau itu terjadi, maka kita mengalami pengalaman padang gurun. Apa artinya pengalaman padang gurun? Artinya pengalaman kegersangan sebagai buah dari perjuangan. Ingat, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Sesudah berpuasa dia merasa lapar. Waktu itu iblis masuk, mau menggoncang. Iblis itu pintar. Dia masuk pada saat situasi yang paling lemah. Untung Yesus memiliki daya ilahi yang sudah sangat kuat. Nah, di sini ketika pengalaman padang gurun itu terjadi, kita dituntut kreativitas untuk melewati situasi padang gurun itu tanpa kehilangan iman. Bahayanya adalah kita lalu kita menjadi tidak punya daya untuk fight, untuk melawan, lalu kita menjadi kita mundur. Nah, proses pencarian ini, cara kreatif gaya Nikodemus tadi itu kita sebutkan sebagai kerendahan hati. Itu hanya orang rendah hati yang mau tetap setia pada Tuhan dalam situasi padang gurun ini. Nilai kedua, bertemu dengan Yesus. Bertemu dengan Yesus ini adalah pengalaman ditempa, dibaharui, diubah, dibentuk secara baru. Di situ ada rasa sakit, putus asa, dan bisa berhenti mencari kehendak Tuhan. Maka tekanan kita apa? Jangan putus asa. Cari cara kreatif untuk bisa bertemu Tuhan. Nah, mengapa demikian? Karena kita mengalami belas kasih Tuhan. Dan kita ingin menunjukkan belas kasih itu kepada sesama. Pengalaman bertemu dengan Yesus itu adalah pengalaman belas kasih. Pengalaman belas kasih dua arah ya. Belas kasih Tuhan bagi kita dan belas kasih kita juga kepada sesama. Karena di dalam sesama itu ada Tuhan. Itu nilai kedua. Nilai ketiga, menjadi rasul kerahiman. Kerahiman Tuhan yang kita peroleh itu tidak supaya kita nikmati sendiri, tapi itu menjadi tanggung jawab untuk menjadi utusan Yesus. Ya. Kita membela yang lemah, kita memperjuangkan keadilan, kita solider dengan semua yang terpinggirkan. Nah, mana yang penting? Masing-masing kita mengambil yang kita mampu. Membela yang lemah itu penting, tapi kalau Anda berhadapan dengan human trafficking dan berhadapan dengan mafia, itu jangan seruduk bodoh. Serahkan kepada pihak yang berkompeten. Kamu berdoalah bagi mereka yang berjuang ini. Orang yang memperjuangkan keadilan itu harus maju dan berani menanggung risiko. Tapi ketika Anda tidak mempunyai kapasitas untuk itu, topanglah itu dengan cara yang lain. Solider dengan semua yang terpinggirkan. Itu semua orang bisa. Solider dengan orang yang menderita. Ya. Orang-orang yang sakit. Orang-orang yang tersingkir dari masyarakat. Seperti contoh-contoh tadi. Mantan narapidana, mantan prostitut, mantan pecandu narkoba, mantan-mantan yang dijauh, mantan koruptor, dan sebagainya. Ketika orang-orang sudah bertobat dan mereka membutuhkan kerahiman, mengalami kerahiman Tuhan, di sana kita sebagai orang yang menghayati spiritualitas kerahiman harus menjadi orang yang membawa kerahiman Tuhan. Ini kita sebut apa? Bela rasa. Nah, 3 nilai ini menurut saya harus ada di dalam diri setiap orang yang berdevosi pada kerahiman ilahi. Dia harus rendah hati, dia harus berbelas kasih, dan dia harus berbela rasa. Nah, ini nilainya. Ya. Kalau itu yang terjadi, apa yang kita lakukan? Kita harus bersikap rendah hati, kita harus tahu berbelas kasih, dan kita harus tahu berbela rasa. Terima kasih. Saya kembalikan dulu ke Nita ya. Mikrofonnya dihidupkan dulu. Ya. Baik. Romo, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin bertanya,
Atau ada yang ingin merespon apa yang disampaikan oleh Romo Aurel tadi? Silakan, tentang pengalaman yang kita alami mungkin ya. Ada pengalaman-pengalaman pribadi dalam mengalami kerahiman Tuhan. Mungkin banyak sebenarnya ya, tapi nggak sadar bahwa itulah kerahiman. Silakan, Bapak Ibu. Orang boleh sharing, boleh mengajukan pertanyaan, atau memberikan kesaksian iman, diberi kesempatan. Kita maksimal itu sampai 8:30 ya. Nah, jangan sampai lebih lama dari itu. Nah, silakan, ada yang teman-teman yang mau sharing, saya berikan kesempatan. Izin bertanya, Romo. Ya, Dr. Swani. Terima kasih, Bu Nita. Terima kasih untuk pengajarannya, Pastor. Pastor. Tadi Pastor mengatakan 3 poin penting menjadi seorang rasul kerahiman adalah rendah hati, berbelas kasih, dan berbela kasih. Berbela rasa. Romo. Bela rasa. Ya. Ya, Romo. Yesus sangat karismatik. Ia benci dosa, tapi dia mengasihi orang berdosa. Benar ya, Romo ya? Betul. Dalam novena hari pertama kerahiman ilahi, hari ini benamkanlah dalam kerahimanku jiwa-jiwa pendosa. Romo, ada pergulatan dalam diri saya. Ada orang-orang yang koruptor. Orang-orang saya tahu memang penjahat banget. Yang kadang-kadang saya pikir mungkin kalau dunia ini akan lebih baik tanpa mereka. Tapi saya tahu mereka juga dicintai Tuhan. Nah, ya tuh. Jadi bukan kematian mereka yang diharapkan Tuhan, tadi pertobatan. Tapi Romo, kadang-kadang rasanya sulit mau berdoa untuk mereka. Gimana Romo ya? Itu pergulatan Romo. Sulit untuk berdoa bagi orang-orang yang jelas-jelas kita tahu melawan jalan Tuhan. Iya. Bagaimana Romo? Apakah ini dosa bagi saya atau? Ya, memang dosa. Jadi saya harus mengaku dosa Romo ya. karena memang pergumulan ini, aduh, gimana ya? Terima kasih Romo. Terima kasih Dr. Slani. Saya lanjut langsung ya, Mbak Nita. Ya, langsung. Baik, ada 2 kewajiban. Nomor 1, pendosa itu ada yang tersembunyi dan ada yang terang-terangan. Kebanyakan pendosa itu sebetulnya tidak ingin diketahui. Ya. Tapi ketika diketahui, ada orang yang rasa malu lalu bertobat. Tapi ada orang yang tidak merasa malu, lalu dia berbuat seakan-akan dia bukan pendosa. Nah, kita sebagai murid Kristus, itu kita seringkali dilema dalam situasi seperti ini. Karena Yesus sendiri jelas-jelas menunjukkan sikap mengasihi orang berdosa. Ya. Dia tidak setuju dengan dosa, tetapi dia tidak menghukum pendosa. Dia menghukum orang yang tidak mau bertobat. Tapi pendosa yang bertobat itu semua welcome. Semua welcome. Nah, ada dua sumbangan yang bisa untuk menghantar orang bertobat dari dosa. Nomor 1, saya sebut sebagai seruan profetik. Seruan profetik itu berarti secara terbuka, dengan cara yang elegan tentu saja, membuka mata orang bahwa apa yang kamu buat itu salah. Proses hukum itu adalah salah satu cara untuk membuka mata orang bahwa apa yang dia buat itu salah. Nah, saudara-saudara pasti mengikuti berita-berita di internet atau di koran, ya, atau di televisi tentang banyak pengadilan
para imam yang melakukan kejahatan seksual, terutama pedofilia dan sebagainya di masa lalu. Itu kan hal memalukan toh. Kita sebagai gereja Katolik dengan para imam yang hidup selibat, lalu kita menemukan kejahatan ini. Banyak awam itu mengatakan begini, tidak usahlah dibuka, itu nanti memalukan gereja. Untuk saya, ini harus dibuka. Karena ini memang sakit. Sakit dan memalukan. Tapi dengan itu, proses pemurnian itu berjalan. Cara lain adalah dengan keberanian mengoreksi orang yang kita tahu persis melakukan kejahatan atau kesalahan serius di dalam hidupnya. Ya. Saya tidak usah menyebutkan di mana atau kapan, tetapi saya pernah misalnya bertemu dengan seseorang, orang Katolik yang hadir di gereja. Saya tahu persis dia melakukan sebuah dosa untuk waktu lama dan konsisten dijalankannya itu. Dan orang tahu. Maka sesudah saya ketemu, saya hargai bahwa dia datang ke gereja, tapi saya panggil dia secara pribadi. Kamu tidak boleh terima komunion. Kenapa? Kamu tahu kenapa saya larang. Dan akhirnya dia tersinggung, dia jengkel, tapi dia mengerti apa yang saya katakan. Sampai bertahun-tahun kemudian, ketika saya bertemu lagi, dia mengatakan begini, larangan Romo hari itu sangat memukul saya. Dan membuat saya berpikir ulang tentang hidup yang saya jalani. Lalu saya putuskan untuk bertobat. Nah, itu namanya seruan profetik. Tapi bagi kita lain yang tidak memiliki kapasitas atau keberanian untuk seruan profetik, cara kita adalah yang namanya storming heaven with your prayer. Menyerbu surga dengan doa-doamu. Nah, itu cara kita. Itu sumbangan yang paling kecil. Nah, kenapa berdoa bagi musuh atau orang yang kita tidak suka itu bisa dilakukan? Karena itu berkatnya itu berkat ganda loh, Bu. Bukan hanya untuk orang yang berdosa tadi itu, tapi kita yang melakukan doa itu sendiri. Injil kemarin atau apa ya? Tadi kan yang orang yang mengusir setan dalam nama Yesus tapi bukan murid Yesus itu. Lalu Yohanes katakan, kami menegur dia. Yesus katakan, jangan menghalangi dia. Karena tidak mungkin orang yang mengusir setan dalam namaku sekaligus melawan aku. Dengan kata lain, kita tidak mungkin mendoakan orang yang tidak kita suka tadi itu sekaligus membenci dia. Ya. Karena itu, mendoakan orang berdosa ini adalah juga proses healing jiwa kita yang melakukan. Kita terbebas dari dosa rasa tidak suka yang bisa leading ke arah kebencian. Dan kebencian itu sebuah dosa yang serius. Kebencian itu bisa membuat orang bisa menjadi pembunuh. Bisa menjadi penghancur hidup orang. Bisa menjadi tukang fitnah. Fitnah lebih besar akibatnya daripada pembunuhan. Nah, sehingga dengan mendoakan orang-orang yang kita tahu berdosa, yang kita sendiri tidak suka, kita sesungguhnya menyerbu surga dan mengharapkan dua berkat. Berkat bagi orang berdosa yang melakukan dosa agar dia memperoleh kerahiman Tuhan, tapi juga berkat bagi kita yang mendoakan itu, Tuhan menyingkirkan dosa potensial kebencian yang kita miliki. Maka walaupun tidak suka, tapi saya percaya kalau seseorang berjuang untuk melakukan itu, dia akan memperoleh berkat dan rahmat yang sepantasnya. Begitu dulu, Dr. Swani. Ya. Ya, terima kasih Romo. Sip, terima kasih banyak Romo. Terima kasih Bu Nita. Terima kasih Bu Dokter.
Saya kena juga nih kayaknya. Pertanyaan sama sebenarnya dari dalam hati tapi malu. Oke. Ibu, Bapak masih ada? Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Tadi Romo Aurel juga mempersilahkan jika ada kesaksian-kesaksian dari pengalaman pribadi Bapak Ibu yang hadir di sini, silakan, tentang mengalami kerahiman ilahi. Oke. Baik. Oke, kita masih punya beberapa menit. Ada yang sudah mohon pamit untuk duluan. Terima kasih sudah sempat menghadiri program kita malam ini. Untuk bulan depan, itu setiap hari Jumat itu akan ada jalan salib ya. Jalan salib karena kita mulai hari Rabu ini sudah memasuki masa Prapaskah. Dan jalan salib itu mengambil waktu persis seperti yang selalu kita pakai untuk pengajaran. Karena itu untuk bulan Maret, saya menganjurkan kita mengambil satu hari Kamis. Satu hari Kamis pada waktu yang sama. Sehingga mohon dicatat untuk bulan Maret, pengajaran terjadi pada tanggal 24. Kamis tanggal 24. Kamis tanggal 24. Itu pengajaran terjadi. Lalu program bulan April, nah April ini kita akan rayakan Paskah, tetapi juga kita akan rayakan Hari Kerahiman Ilahi. Ya. Hari Kerahiman Ilahi itu kita awali dengan novena yang dibuat mulai tanggal 15 April sampai tanggal 23. Nah, novena ini tentu gerakan kita ada di mana-mana. Di tempat saya itu novena 9 malam berturut-turut untuk komunitas internasional itu selalu dibuat pada jam yang sama itu. Jadi pengajaran pada bulan April kita geser ke tanggal 29 April. Itu tentatif yang saya tawarkan. Karena dalam bulan April itu saya sendiri memiliki beberapa kesibukan, termasuk pendampingan juga beberapa orang yang mempunyai program rohani. Jadi di dalam tanggal-tanggal itu mungkin kesibukan agak padat. Jadi schedule yang untuk sementara pengajaran tanggal 29, tapi itu dikasih tanda tanya dulu. Bisa juga pengajaran bulan April itu ditiadakan, mengingat bulan itu penuh dengan acara Kerahiman Ilahi, yang merupakan perayaan puncak kita, tanggal 24 April, Hari Kerahiman Ilahi. Yang terakhir menanggapi seruan Bapak Paus tentang doa bagi Ukraina dan Rusia, ini Rusia baru menyerang Ukraina, dan di Ukraina itu SVD menyelenggarakan 3 paroki. Kami belum mendapat informasi apakah mereka selamat atau tidak selamat atau seperti apa, karena komunikasinya sama sekali kacau sekarang. Sri Paus menyerukan agar kita mendoakan berakhirnya perang ini. Ya, berakhirnya perang ini. Karena itu saya menganjurkan supaya setiap jam 3 ketika kita mengadakan doa Kerahiman Ilahi, sisip intensi ini agar perang antara Rusia dan Ukraina segera berakhir. Ya. Pada waktu penampakan di Fatima, kita diminta untuk berdoa bagi pertobatan Rusia. Ya, mungkin sekarang juga kita masih perlu berdoa untuk pertobatan Rusia dalam sebuah situasi yang berbeda. Ya. Ukraina sama-sama Kristen, Rusia juga sama-sama Kristen, walaupun dari gereja yang berbeda. Tidak ada salahnya kalau kita tetap mendoakan saudara-saudara ini. Baik.
Saya sangka begitu saja untuk malam ini. Terima kasih untuk semua kesabaran, kerelaan untuk mendengarkan, dan juga terima kasih untuk Bu Felicia yang sudah mengingatkan semua orang untuk acara malam ini, khusus untuk Mbak Nita, sudah menjadi pemimpin doa dan memoderasi acara kita. Untuk Pak Abdi yang setia untuk merekam dan nanti mempublikasikan dalam YouTube channel, dan untuk semua teman dari berbagai tempat yang sudah hadir, ya, saya lihat ada yang dari Bali, dari Jakarta, dari Bogor, dari Surabaya, dari berbagai tempat, Singapura, Batam sendiri, dan berbagai berbagai tempat. Kita bersama-sama bertekun di dalam doa kerahiman ini agar devosi ini semakin disebarluaskan dan banyak orang lebih mencintai Tuhan. Pendalaman kita selalu berpusat pada kitab suci, karena dengan itu kita selalu melihat kekayaan rohania yang dibagikan oleh Santa Faustina dalam figur Kristus yang kita dalami dari firman-Nya di dalam kitab suci. Terima kasih untuk semua perhatian. Wanita, silakan. Terima kasih Romo Aurel atas bimbingan pengajaran hari ini. Masing-masing kita boleh melihat ke dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, di mana Tuhan datang menyapa kita dan mengingatkan kita, membuat kita mengalami kerahiman-Nya. Saya yakin sepanjang kehidupan kita banyak hal-hal yang boleh kita rasakan jamahan Tuhan, jamahan kerahiman-Nya, pengampunan buat kita semua. Bapak Ibu yang hadir, terima kasih banyak atas kebersamaannya malam ini. Terima kasih khusus juga saya sampaikan ke Bu Feli yang dalam tanda kutip menantang saya. Ini deg-degan sebenarnya. Dan terima kasih juga buat Pak Abdi atas merekam kegiatan ini. Kami mohon Romo untuk menutup perjumpaan kita malam ini. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, Suster, terima kasih untuk sudah hadir bersama kami malam ini. Mari kita menutup doa kita dan kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia-Mu yang Kau curahkan ke atas kami. Terima kasih untuk penyelenggaraanmu, sehingga kami boleh turut serta di dalam persiaran iman. Karena kami mengalami banyak kerahiman-Mu, wujud-wujudnya yang konkret dalam kehidupan kami setiap hari. Ada banyak cara bagi kami ya Tuhan untuk memperkaya kerohanian kami, namun semuanya ini kami serahkan kepada-Mu. Tumbuhkanlah dalam hati kami kerendahan hati untuk terus mendengarkan firman-Mu. Belas kasih untuk mau membagi firman-Mu, dan bela rasa untuk mau melakukan firman-Mu dan menyentuh kehidupan banyak orang. Semoga dengan itu kerahiman-Mu selalu bersemi di dalam hati kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Mohon